أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
masih sehat walafiat, masih bisa beraktivitas, melaksanakan ibadah dan bersilaturahmi bersama keluarga dan handai teman. Sudah lebih dari 2 bulan sejak ditetapkannya negara kita dalam keadaan darurat corona, dan kita merasakan suasana keprihatinan yang luar biasa atas apa yang kita lihat maupun apa yang kita dengar serta kita rasakan. Sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah di awal bulan Maret, kita berusaha menjaga diri dan orang lain dari penularan virus yang berbahaya, yaitu dengan mengadakan jarak sosial atau social distancing dan tinggal di rumah masing-masing sampai masa darurat selesai. Kita merasakan segala kegiatan kita terbatas, sehingga ekonomi, pergaulan, maupun melaksanakan peribadahan juga tidak bisa leluasa sebagaimana biasa. Hadirin yang berbahagia, dalam agama Islam diajarkan bahwa di setiap musibah yang menimpa manusia ada hikmah kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Sesuatu yang menimpa manusia, baik suka maupun duka, tentu mempunyai hikmah yang dapat diambil pelajaran bagi orang-orang sabar dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksud yang tercantum dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu, dalam menghadapi musibah wabah yang sedang melanda dunia sekarang, walaupun dirasakan tidak menyenangkan atau sesuatu yang dianggap buruk dan kebanyakan orang membencinya, bahkan banyak yang stres karenanya, dan semua berharap wabah ini cepat berlalu dan bisa hidup normal kembali, tentu ada hikmah yang besar jika bagi orang-orang yang pandai mengambilnya. Berdasarkan pada makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216 di atas, maka optimisme akan muncul dan harapan baik akan kita dapatkan. Kita yakin di balik musibah yang sangat memilukan ini ada beberapa pelajaran positif yang dapat kita gali sebagai ibrah bagi kita semua. Pelajaran pertama adalah kita merasakan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selama ini mungkin agak terabaikan oleh kesibukan duniawi kita. Musibah yang terjadi sebagai peringatan dari Allah kepada manusia supaya mereka kembali kepada kebenaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 maupun Sajdah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa setiap musibah adalah peringatan kepada manusia supaya mereka kembali. Kedua ayat tersebut diakhiri dengan kalimat la'allahum yarji'un, yang artinya supaya mereka kembali. Saya sebut musibah pandemik COVID-19 sekarang sebagai peringatan kepada manusia, sebab kehidupan manusia akhir-akhir ini sungguh sudah keterlaluan jika diukur dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah menjauhkan dirinya dari Tuhan, bahkan melupakannya. Dengan kemampuan manusia yang luar biasa
sebagai aturan Tuhan. Mereka ciptakan sendiri aturan dan hukum menurut kebutuhan mereka, sehingga timbul keadaan yang tidak sinkron dengan hukum Allah. Contohnya, merebaknya kebohongan, melegalkan LGBT, kawin sesama jenis, hidup bersama di luar nikah, serta menumpuk kekayaan dengan segala cara tanpa mengindahkan kemanusiaan, serta berbagai penyimpangan lain dari kehidupan individu mereka. Tetapi dengan munculnya wabah dan musibah, semua menjadi kalang kabut. Kesombongan yang mereka banggakan dalam kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu pengetahuan hampir tidak berdaya. Tidak ada satu kekuasaan pun yang bisa menahan sakit dan kematian. Tidak ada satupun kekuatan ekonomi yang bisa bertahan. Bisnis yang dibanggakan menjadi lumpuh, banyak saudagar bangkrut, banyak pabrik yang gulung tikar, pengangguran di mana-mana. Begitupun ilmu pengetahuan tidak berdaya, karena sampai hari ini belum ditemukan obat maupun vaksinnya, sehingga tingkat kematian masih tetap tinggi. Dalam keadaan seperti itu, seharusnya manusia menyadari kelemahan dan kembali pada Tuhan, seperti yang disampaikan oleh firman Allah, walanudiyakonnahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Dan kami bersumpah akan merasakan pada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar. Mudah-mudahan mereka kembali. Quran surat As-Sajdah ayat 21. Pelajaran yang kedua adalah hendaknya manusia semakin menyadari hakikat kehidupan di dunia ini. Harus meyakini bahwa hidup ini sementara dan akan pulang ke negeri akhirat. Dengan banyaknya korban meninggal, hendaknya menjadi pelajaran bahwa hidup ini Allah yang menentukan. Sebagaimana manusia hidup ke dunia atas kehendak dan ketentuan Allah, begitu pula kematian atas kehendak dan ketentuan Allah. Atas kehendak Tuhan manusia lahir ke dunia, dan atas kehendak Tuhan pula kita akan kembali kepadanya. Kapan dan di mana semua ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surat Luqman ayat 34. Pelajaran ketiga adalah hendaknya manusia semakin punya kepedulian sosial yang tinggi, memperhatikan sanak saudara, handai tolan, dan tetangga. Jika ada yang kekurangan, kita bantu semampu kita. Dengan banyaknya orang kehilangan mata pencaharian, otomatis makin banyak orang yang kesusahan untuk makan. Dengan memberi pertolongan pada tetangga yang kesulitan, maka makin sempurnalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beriman seseorang jika dirinya kenyang, tapi tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan.
dirahmati hidupnya, diberkahi hartanya, dan dimuliakan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dipelihara dari kekirian dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat At-Taghabun ayat 19. Selanjutnya, kebaikan yang ada di balik musibah ini ialah kedekatan hati dengan keluarga. Kalau dulu kita jarang tinggal di rumah karena aktivitas yang sangat tinggi, sekarang setiap waktu kita tinggal di rumah, bercengkrama, bersenda gurau, serta saling melepaskan kasih sayang di antara anggota keluarga. Keluarga adalah tiangnya masyarakat. Jika keluarga buruk, maka masyarakat pun buruk. Membangun masyarakat dimulai dengan membangun keluarga. Kasih sayang dan pendidikan keluarga sangatlah penting. Banyaknya kejahatan dan penyimpangan dalam masyarakat disebabkan oleh keadaan keluarga kurang baik. Hubungan antar anggotanya tidak berdasarkan kasih sayang yang tulus, tapi berdasarkan keuntungan duniawi. Maka dengan adanya kumpul bersama dan lebih intens menimbulkan kedekatan antara orang tua dengan anak. Secara psikologis akan menyebabkan pertumbuhan mental dan rohani anak yang baik, sehingga penjagaan keluarga sebagaimana yang dikehendaki Allah akan terwujud. Bagaimana firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah sebagaimana apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat 6. Maka untuk menyikapi musibah ini, tetap tenang, waspada, ikuti protokol kesehatan daripada para ahli, dan tidak berhenti berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tulus dan bertawakal dalam kesabaran. Bagaimana firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 45-46. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa mematuhi, menaati segala protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan
mari kita hargai mereka. Jangan sampai para perawat tenaga medis sia-sia nyawa mereka dan akan semakin bertambah. Kaum muslimin rahimahumullah. Selamat Idul Fitri 1441. Semoga Allah terus menjaga kita, memberi keselamatan dan kesehatan, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Karena sesungguhnya nyawa kita ada di tangannya. Tidak menjamin kita di rumah, kita hanya keluar sekali, 2 kali, 3